nyuri-nyuri kayu, nyuri-nyuri tambang, nyuri kayu. Lah karena kayu-kayu pada dicuri, ditebangi, akhirnya daya serap airnya kurang. Sehingga kalau ada apa-apa ya sedikit-sedikit gempa, banjir, macam-macam. Lah salahnya kayunya dibabati habis. Itu salah mengamalkan wiridan. Dikasih ijazah sama kiai suruh baca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, keliru bacanya ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Orang yang menjalankan agama Islam dengan baik dan benar waktu itu oleh masyarakat dianggap aneh. Dia pasti akan terasing seperti seorang waras yang berada di kerumunan orang-orang gila. Oh yang ini gila, misalnya sing waras aku tok, umpamane. Lah berada di kerumunan orang-orang gila, aneh. Lah memang orang-orang kan belum kenal Islam tau waktu itu, sehingga kalau ada yang menjalankan agama dengan lurus, ya dia akan aneh, ndak punya temen, nggak punya bolo, nggak punya konco, aneh. Nah, terus Rasulullah memprediksi nanti suatu saat agama Islam itu akan kembali menjadi aneh di tengah-tengah masyarakat seperti permulaannya dulu. Orang yang menjalankan Islam dengan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat, dia akan dianggap asing, dia akan dianggap aneh seperti awal mulanya dulu. Ini Rasulullah loh yang memprediksi, dan kalau Rasulullah yang sudah memprediksi pasti benar, nggak mungkin salah. Nah sekarang pertanyaannya, yang diprediksi Rasulullah, yang diperkirakan oleh Rasulullah hampir 15 abad yang lalu, hampir 1.500 tahun yang lalu, kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Jawab aja, nggak usah takut salah. Kira-kira sekarang yang diprediksi Nabi, yang diperkirakan Rasulullah bahwa Islam akan kembali dianggap asing, Islam akan kembali dianggap aneh, sekarang kira-kira sudah terjadi apa belum? Belum apa sudah? Sudah apa belum? Oke, terserah sampean jawabnya. Dijawab sudah boleh, dijawab belum boleh. Tapi kita coba teliti sekarang dengan jeli. Kalau melihat perkembangan Islam sekarang ini, kira-kira orang yang memeluk agama Islam makin sedikit apa bertambah banyak? Jawab aja, makin sedikit apa bertambah banyak? Islam makin sepi apa makin rame? Makin mundur apa makin maju? Nah, kalau dilihat dari itu, berarti yang diprediksi Nabi belum terjadi. Wong Islam sekarang makin banyak kok. Tiap hari yang mu'alaf itu banyak banget. Pemeluk agama Islam itu bukan makin sedikit, makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Betul? Udah, kita berbicara dalam konteks Indonesia dulu. Di Indonesia ini jumlah penduduk yang beragama Islam makin berkurang apa terus bertambah? Terus bertambah. Kalau melihat dari ini, sepertinya yang diprediksi Nabi belum terjadi. Wong Islam tambah ramai kok sekarang. Tempat ibadah umat Islam, masjid di setiap kampung itu jumlahnya berkurang apa bertambah? Terus bertambah. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Satu desa itu bisa ada 5, 6, 7 masjid. Belum musola.
Tiap RT itu ada musola. TPQ, TPA, madrasah diniyah. Tiap lingkungan ada. Dan sekarang seneng kita lagi gencar-gencarnya orang Selatan ini. Pesantren tambah banyak. Jadi semangat mendirikan pondok pesantren, tujuannya memudahkan nyari bantuan. Kan nanti bisa dipakai alat untuk ngajukan proposal, terus dapat bantuan. Kadang santrinya cuma 12 itu di proposal tulisannya santrinya 617. Bener apa enggak ini? Pak Camat aja ketawa kok. Karena terlalu sering nanda tangani proposal-proposal itu. Begitu dicek beneran ini mana pesantrennya. Santrinya enggak ada pula. Coba. Tapi bagaimanapun kalau kita melihat perkembangan, wah Islam makin rame kok sekarang. Masjid tambah banyak, musola tambah banyak. TPA, TPQ, madrasah diniyah, pesantren-pesantren tambah banyak. Bukannya makin berkurang. Antrian ibadah haji Indonesia ini gila. Ada yang lebih dari 40 tahun. Nah, oleh Kementerian Haji sekarang disamaratakan seluruh Indonesia. Itu aja masih paling cepat 26 tahun. Antrian haji. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang umurnya udah 60 tahun, baru daftar. Nah, itu nanti berangkatnya mendekati umur 90 tahun. Tekan pora. Nah terus gimana solusinya? Daftar aja. Nanti yang berangkat cucunya. Ya enggak apa-apa. Daftar aja. Kewajiban gugur. Nanti yang berangkat anaknya. Kan hitung-hitung berangkatkan anak. Nama sampeyan sudah tercatat. Pak Lurah enggak usah takut daftar Pak Lurah. Walaupun sekarang udah beruban. Daftar aja. Loh siapa tahu haji itu panggilan kok. Apalagi jamaah umroh. Tiap bulan orang Indonesia yang pergi umroh puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Paling banyak di seluruh dunia. Kuota haji juga kita paling banyak. Loh kalau ngelihat ini, loh mana Islam aneh terasing? Enggak, makin rame, makin syiar kok sekarang malahan. Halo? Majelis-majelis sholawat di Indonesia ini luar biasa. Kalau lagi diajak sholawatan, ribuan yang datang, semangat. Ya ada yang ikut sholawatan beneran, ada yang cuma gini aja tangannya. Lambene gak melu tapi ini. Nah itu yang gak ditulis sholawat itu, di buku amal catatannya yuk senam, ngono. Loh, kalau kita lihat tabligh-tabligh akbar di berbagai tempat, pengajian-pengajian umum di berbagai tempat, rame-rame terus. Wong ini habis hujan deres aja kayak gini yuk. Coba misalnya nggak hujan, bisa-bisa nggak muat kayak kemarin-kemarin. Di mana-mana. Berarti Islam kan nggak makin sepi. Belum aneh, belum dianggap asing. Maaf loh, bacaan takbir Allahu Akbar lah itu sekarang bukan cuma di masjid, di jalan-jalan demo lo pakai Allahu Akbar. Makin rame. Coba di bus-bus wisata itu isinya sholawat, pengajian, betul? Makin rame kok Islam. Berarti yang diprediksi Nabi bahwa Islam akan kembali dianggap aneh belum terjadi. Sekarang makin rame, belum.
organisasi-organisasi Islam. Oh, sekarang makin semangat kok. Di Sebamban Baru, Kecamatan Kintab ini, wah, organisasi-organisasi Islam lagi kenceng-kencengnya, semangat-semangatnya. Sahabat-sahabat Ansor semangat-semangatnya. Demikian pula ormas-ormas yang lain lagi berkembang-berkembangnya kok. Berarti belum kalau melihat dari ini. Nah, para jamaah, tapi loh ini, kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang diperkirakan Rasulullah sekarang sudah terbukti, sekarang sudah terjadi. Ini kalau kita bicara nilai. Sekarang ini orang yang mengamalkan Islam dengan lurus, orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan benar, sepertinya kok sudah aneh. Orang yang menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan baik, benar, lurus, kayaknya sekarang dianggap aneh, kayaknya dia terpencil, kayaknya dia nggak punya kawan. Aneh. Orang duwe bolo. Ya ini kalau nggak dikasih contoh ya nggak paham. Soalnya yang di sini ini orangnya cantik-cantik tapi maksudku gini sayang. Emang aku sayang sama kamu? Loh kan kita wajib saling menyayangi. Kalau kita bicara nilai keislaman, orang sekarang yang benar-benar menjalankan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat kita, rasanya dia akan jadi aneh dan terasing. Orang duwe bolo. Maaf ya. Zaman sekarang ini, zaman dimana semua tangan sudah pegang setan gepeng. Tahu kan? Apa itu? HP. Bahkan satu orang HP-nya nggak cukup satu. Satu orang itu HP-nya 2, 3. Betul? Di saat semua tangan zaman ini sudah pegang HP, kok ada orang yang kemana-mana itu nggak pegang HP tangannya, tapi pegang tasbih untuk berzikir. Aneh apa enggak? Jawab. Aneh apa enggak orang itu? Aneh. Nah, ini bukan di kalangan orang biasa, sampai di kalangan kiai. Loh ya, kiai dulu itu Bu, kalau tangannya dimasukkan saku, ditarik seret, yang keluar HP. Tasbih. Sampai salah aku ngomong. Kiai dulu kalau tangan masuk saku, ini begitu ditarik keluar, HP. Tasbih. Itu kiai dulu. Tangan masuk saku, tarik seret, ngelewer, tasbih. Kalau kiai sekarang? Iya kok. Maaf banget. Semua tangan sekarang yang dipegang HP. Terus ada orang kok kemana-mana bawa tasbih. Dia akan aneh, terasing, bahkan dianggap gila mungkin. Nah dia kemana-mana Sulastri Sumiati Sugiyarti Sumarni Sundari Sulikah Supaya. Aneh dia, aneh. Nah, ada pemuda yang kemana-mana riwa-riwi kok pegang kitab. Ada pemuda Sebamban Baru sini,
Siang sore kok yang dipegang kitab di mutolaah. Aneh, mungkin sama teman-temannya dianggap gila dia. Chattingan, video callan, keren-kerenan bikin status. Dia mutolaah kitab. Aneh apa aneh? Halo? Aneh. Maaf. Zaman dimana ibu-ibu tiap habis maghrib itu yang di mutolaah, yang diteres itu kitab-kitab semacam Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Kok ada ibu-ibu sebamban baru yang ba'da maghrib deres Quran, hafal pula Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok. Bahkan dia ikut setiap hari 5 juz, setiap hari 5 juz. Aneh ibu-ibu sebamban baru itu. Betul? Coba yang rutin tiap maghrib baca Quran, angkat tangan. Coba maaf. Yang rutin tiap malam sholat tahajud, angkat tangan. Yang rutin tiap malam lihat TikTok, angkat tangan. Nah, coba seminggu saja HP off, matiin. Kira-kira kuat apa enggak? Aneh orang itu. Maka dia akan dianggap bukan hanya aneh, mungkin dianggap gila. Itu kalau bicara tentang nilai-nilai keislaman. Maaf ya, maaf banget. Ada orang sebamban baru yang pagi-pagi baru dengar Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Dia itu udah bangun, udah berada di masjid, udah habis sholat, dia sedang berzikir sambil nunggu jamaah sholat subuh. Aneh itu orang. Aneh. Loh, pelaur. Sahur apaan? Bahkan mungkin dia akan jadi omongan di masyarakat. Bukannya kok subhanallah itu kakek-kakek luar biasa, itu makin tua makin rajin ibadah. Enggak, malah dirasani kok mbah ora mulih-mulih ke masjid iki kaya wis krasa arep mati wong kuwi. Aneh. Loh, ini kalau kita bicara nilai keislaman. Maaf, orang zaman sekarang, sorry ya, yang bisa rutin qiyamul lail, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, kemudian duduk bersila, zikir, nunggu sampai jamaah subuh. Aneh dia, aneh. Ada orang kok tiap malam bisa Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-guli kentutut gobek-gobek, cerekal meneh Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-guli kentutut gobek-gobek. Wong umumnya nek bengi ku HP-an terus, memang sampai dini hari. Tapi mentelengi HP sampai ibu-ibu iku turu do ngeloni. Nganti ora kober ngeloni. Anak bojo. Aneh. Maaf ya, ini contoh lagi. Loh. Maaf ya, sekarang hitungannya kan per menit. Gini. Kejujuran itu nilai keislaman, betul? Alan jawab yang semangat, tak ulang. Kejujuran itu nilai Islam, betul? Zaman sekarang ini ada
ada pejabat kok bener-bener jujur. Yang ngelihatnya ke sini, masa ke sini? Sini nggak ada pejabatnya kok. Ya pejabat itu ya mulai paling atas sampai paling bawah. Betul-betul menjaga nilai Islam. Jujur, nggak suka bohong, nggak suka korupsi, aneh. Ada bantuan kok 100% langsung dikasihkan ke sasarannya. Kalau itu untuk rakyat miskin ya 100% untuk rakyat semua tanpa ada sunatan dan potongan. Aneh. Loh malah gak enek jarene kono. Wes lha yo mangkane bantuan apa jarene? Kan misalnya atau ini misalnya aneh, di saat umumnya yang lain berani korupsi kok dia nggak berani korupsi, aneh. Akhirnya nggak duwe bolo, kayak lurahmu ya ora duwe bolo. Loh, ora duwe bolo. Lah ya umumnya do wani korupsi kok kene ra korupsi dhewe misalnya. Aneh, akhirnya kan mikir, aku suwe-suwe kepencil ra duwe bolo ya. Loh terus dikon melu-melu tambahan. Kalau kita bicara nilai-nilai keislaman, Bu, gotong royong, kerukunan, itu nilai-nilai Islam. Sekarang ada orang yang betul-betul ikhlas dalam membantu, menolong. Ya Allah, udah mulai langka, Bu. Beda zaman dulu, inget nggak awal-awal transmigrasi itu? Ya Allah, kalau ada tetangganya yang susah makan, tanpa diminta itu saling membantu. Gantian itu kalau zaman dulu biasa, lagi nyambel nggak ada cabai, minta ke tetangga itu dulu biasa, betul? Sekarang udah hampir nggak ada, beli semua. Loh, dirasani kayak sing tukang ngrasani ngaku kayak. Kalau nilai-nilai Islam sekarang ini udah mulai luntur. Maaf ya, ini juga udah diprediksi oleh Nabi. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman di kalangan umatku pada zaman itu la yabqa minal Islam illa ismuh. Agama Islam hanya tinggal nama. Secara kuantitas banyak, tapi secara kualitas nol. Kalau dilihat secara administrasi, data di KTP agama Islam, tapi praktek menjalankan Islam nol, maka biasa disebut Islam. Besok yang masuk surga apanya? KTP-nya. Loh, ini Rasulullah yang memprediksi la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam hanya tinggal namanya. Bahkan sesama Islam udah nggak lagi kerjasama kuat untuk memajukan Islam, tapi pada berantem, pada gegeran, pada tukaran, rebut kekuasaan, rebut pengaruh. Kira-kira sekarang udah terjadi apa belum? Ya ini sesuatu yang sangat memprihatinkan kita. Secara kuantitas jumlah makin banyak, tapi secara kualitas memprihatinkan. Bukan hanya yang di bawah, yang di atas pada rebutan. Halo? Halo? Ya, yang tingkat bawah maaf, sesama pengurus masjid, sesama takmir, kadang-kadang gegeran. Ada yang mutung gara-gara nggak dikasih jadwal khutbah. Males aku sekarang ke masjid itu. Kenapa? Udah nggak dikasih jadwal khutbah, mutung, masjidnya diobong.
Gara-gara nggak disuruh baca doa, mutung. Aku nggak ikut tahlilan sekarang. Kenapa? Udah nggak payu, aku nggak disuruh doa. Dia kan ngerasa kalau bukan dia yang doa berarti kan nggak sah. Betul? Masya Allah, ini ada kan yang seperti itu? Ada, tapi orangnya nggak datang. Loh, iya. Ini kalau kita bicara nilai keislaman. Masya Allah. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Masih ingat nggak dulu kalau habis maghrib itu di rumah-rumah warga itu udah pada baca Quran walaupun belum ada listrik. Sekarang ya Allah, Quran ini kadang keluarnya setahun sekali waktu Ramadan. Masih mending itu. Saya jujur Bu, kadang-kadang prihatin banget saya. Orang sekarang pegang mushaf Al-Quran itu jarang-jarang. Apalagi dengan alasan teknologi udah canggih, di HP sudah ada aplikasi Quran. Itu betul-betul subhanallah. Sekarang Al-Quran tinggal tulisannya aja. Di semua HP mungkin ada aplikasi Qurannya, tapi udah nggak dibaca. Bener nggak ini kira-kira? Di rumah-rumah warga ya ada Qurannya, ada 1, 2, 3, tapi Al-Quran itu disimpan aja. Kadang-kadang sampai maaf ditelei tikus, pangan rayap malahan. Ya Allah, Al-Quran tinggal tulisannya. Kok meneng? Oh gak meneng, mosok nangis jere. Ya harusnya kita prihatin lah. Wa masajiduhum kabirah. Masjidnya gede-gede, masjidnya ganal-ganal. Masjidnya besar-besar, walakinnaha kharabun anil hidayah. Akan tetapi masjid-masjid itu kosong dari petunjuk, sepi dari jamaah. Sekarang di mana-mana masjid itu besar-besar, gede-gede. Tapi ya Allah, saya yakin Masjid Sebamban baru ini di semua apa istilahnya sini Pak Lurah? RT, RW, kampung, wes pokoknya masjid-masjid yang ada di sini kalau lagi subuh akeh wonge, akeh cagake timbang wonge. Loh alasannya mosok subuh-subuh nderes. Hah? Jam 3 berangkat nderes. Ya kuwi. Astagfirullah. Lah kalau berangkat nderes jam 3 kok semangat. Lah kalau mendatangi undangan Allah untuk mendapatkan 20 rahmat, mendapatkan hidayah, maghfirah, kok enggak berangkat? Ya wis ngono kuwi lambene. Astagfirullahaladzim. Lah iya. Makanya ini kita udah masuk ekstrim ritual. Kita kalau misalnya Islam dilecehkan pasti marah, semua marah, yakin marah, betul? Betul, tapi kitanya sendiri nggak mau menjalankan Islam dengan benar. Aku yakin kok, misalnya di sini ada pengumuman, kecamatan Satui dilarang menjalankan sholat Jumatan. Yang beragama Islam seluruh kecamatan, apalagi Sebamban baru, keluar semua demo bawa pentungan. Kau kurang ajar, siapa yang melarang Jumatan? Padahal sing do metu nggo pentungan kae ora tau Jumatan kae wonge. Astaghfirullahaladzim. Ini kalau dalam istilah saya, maaf, kita udah masuk ekstrim ritual. Understand? Wis gak ngerti ya wis jawab apa yes ngono lho. Kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Understand? Para on sekalian. Loh, maksudnya gini. Orang sekarang itu apa-apa diagamakan. Sampai istilah-istilah itu seperti itu. Semua itu diagamakan.
ngerti maksudnya diagamakan itu dikaitkan dengan agama. Ngene loh maksud saya. Masjid itu disebut rumah ibadah. Loh, omah kok ibadah? Apa masjidmu pernah sujud? Mbok gak nyaut ketoke. Pakaiannya bapak ibu itu biasa disebut Islam. Pakaian itu kan disebut busana muslim, busana muslimah. Maaf, peci yang warnanya putih itu disebut peci haji. Padahal urung tau roh Mekah. Wong tukune no pasar Satui. Tapi disebut peci haji. No, kapan dek nenek ikhram? Tapi namanya peci haji. Coba toh. Ya Allah, ya Karim gak dirungokke kok. Sampai di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Loh berarti tahunya itu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wong namanya tahu takwa. Ya mungkin orang Sebamban Baru mau niru silahkan bikin tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape subhanallah. Getok naudzubillah min dalik. Loh sekarang apa-apa itu istilahnya syariah kok. Coba ada ekonomi syariah. Halo? Ya Allah gak direken aku. Bank syariah. Ekonomi syariah. Tapi prakteknya ya mbuh. Wong saiki semuanya gitu kok. Aku khawatir suwe-suwe kok ono prostitusi syariah. Sayangnya, sayangnya hanya tampilan luarnya saja, tapi minim esensi. Substansi, aduh aku ngomong esensi substansi ngene iki ngerti apa ora wong-wong ngene iki. Soale wong kene iki ayu-ayu tapi loh, tapi kalau kita bicara nilai itu minim sekali gitu loh Bu maksudnya. Ya Allah, gini ya. Saya sering sampaikan kritikan ya untuk diri saya sendiri khususnya juga untuk saudara-saudara saya umumnya semuanya di masyarakat kebanyakan mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Banyak yang pinter pidato tapi enggak pinter jadi contoh. Ada apa enggak kira-kira? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Perempuan apa laki? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Mana ya orangnya? Oh ya berarti ini pakai sarung, bajunya lengan panjang. Ini di sini ini orangnya. Duh. Pandai berceramah tapi nggak pandai jadi uswah. Pandai berorasi, nggak pandai berekspresi. Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Perempuan apa laki? Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Mana orangnya? Nggak ada kok. Loh, yang berdiri kan cuma saya. Loh, berarti maksudnya saya? Matur suwun. Silakan difoto orangnya. Loh. Coba di masyarakat kita itu acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara ada mauidhah hasanahnya. Syukuran menempati rumah baru mauidhah. Tahun baru 1 Muharram mauidhah hasanah. Nanti Maulid Nabi mauidhah hasanah. Nanti Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Nuzulul Quran mauidhah hasanah. Halal bihalal mauidhah hasanah. Nak,
Iki peranakane sapa? Bocah iki mbiyen lahire diadani apa dipisui ya. Duduk. Halo. Coba sekarang acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Mulai nikahan, ayo coba toh. Mulai kelahiran sampai kematian itu ada mauidhah hasanahnya semua. Betul? Mulai kelahiran sampai kematian semua ada mauidhah hasanahnya. Bahkan ya, nikahan, walimatul nikah, mauidhah hasanah, walimatul arus, mauidhah hasanah. Nanti mantenya hamil, walimatul hamil, mauidhah hasanah. Nanti melahirkan, menamakan anak, walimatul tasmiyah, mauidhah hasanah, walimatul aqiqah, mauidhah hasanah, walimatul khitan, mauidhah hasanah. Loh, saya bisa cerita karena udah pernah diundang di semua acara-acara itu. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu saya belum. Semua acara itu ada mauidhah. Mauidhah hasanah. Tapi kenapa kok kurang bisa menjadi sarana turunnya hidayah bagi masyarakat? Ya karena hanya mauidhah, bukan uswah. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Understand? Kakean teori tapi kurang praktek. Kita itu kebanyakan teori tapi kurang praktek. Kalau soal teori, kita juaranya. Tapi soal praktek, mbuh gak digatekke aku ngomong. Gara-gara bocil-bocil iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, yang ironi, yang menyedihkan, yang punya teori itu kita, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Padahal itu teori milik kita, ilmunya milik kita, tapi yang mengamalkan, mempraktekkan dan mengambil manfaat malah orang lain. Coba, kita punya teori an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Bahkan ayat Qur'annya jelas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kan tentang kesucian, tentang kebersihan. Yang punya teori kita, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Coba. Kota di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya, keindahan dan kerapiannya itu bukan kota-kota di Indonesia, enggak. Padahal yang punya teori kita loh itu. Indonesia ini negara dengan penduduk yang umat Islamnya paling besar di dunia. Harusnya yang mempraktekkan dan mengambil manfaat kita itu harusnya. Tapi ternyata yang mempraktekkan malah orang lain. Kota paling bersih, paling rapi, indah di dunia itu bukan kota-kota di Indonesia. Malah Tokyo, Singapura, New Zealand. Ayo, lah kota-kota di kita itu terkenal kemproh dan koprohnya. Padahal di mana-mana ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Harusnya kita itu ya bersih, rapi, suci. Aneh, tempat ibadah kita masjid, kalah bersih dengan tempat ibadah saudara kita yang beragama lain. Bener. Di kota-kota itu, lihat gereja, pura, wihara, rapi-rapi, bersih-bersih. Masjidmu, tulisannya an-nadhafatu minal iman, tapi kemproh. Ono telek cecek ora disuceni malah dibunderi kapur. Wer. Ditulisi tok, awas telek. Masuk ke kamar mandinya, tulisannya an-nadhafatu minal iman, tapi jedinge masjidmu iku pesinge fiddini wa dunya wal akhirah. Kemproh, kotor, pesing, masuk ono tinggalane wong mundung-mundung, ora disiram malah diimbui. Gilani.
Sorry ya. Dilanjut enggak ini ya? Teori-teori. Nah, gini loh sayang, paham pora toh. Indonesia ini kan mayoritas penduduknya beragama Islam. Harusnya kita yang mempraktekkan dong. Coba. Wong kita itu punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma sak teruse. Pencuri itu hukumannya kayak apa? Tapi negara yang paling bebas dari pencurian, kriminal itu malah Belanda, yang bukan negaranya orang Islam. Bu, di Belanda itu banyak penjara nganggur, kosong. Kalau di Indonesia overload semua. Nggak muat-muat penjara itu. Ya Allah. Apalagi yang nyuri-nyuri kayu, nyuri-nyuri tambang. Nyuri karet itu sik maling ngecek-ngecek itu. Itu yang nyuri-nyuri kayu, nyuri-nyuri tambang. Nyuri kayu. Lah karena kayu-kayu pada dicuri, ditebangi, akhirnya daya serap airnya kurang. Sehingga kalau ada apa-apa ya sedikit-sedikit gempa, banjir, macam-macam. Lah salahnya kayunya dibabati habis. Itu salah mengamalkan wiridan. Dikasih ijazah sama kiai suruh baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Keliru bacanya. Ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Ya Allah. Bu, ar-rashi wal murtashi finnar. Kita yang punya, yang nyuap, yang disuap sama-sama neraka. Tapi coba, negara yang paling bebas korupsi itu mana? Tiongkok, Cina, Bu. Karena di sana korupsi dihukum mati. Berani korupsi, berani mati. Orang yang melakukan korupsi disediakan peti mati. Di sana. Di sana. Sana. Pokoknya koruptor disiapkan peti mati. Ketahuan korupsi, bus, hukuman mati. Di sana. Di sana. Padahal yang kita punya teorinya. Ya Allah. Terus nopo rai. Harusnya kita itu menjadi seperti yang diinginkan Allah. Dalam Al-Quran itu disebutkan kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Kita harus jadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Ya kita umat Islam harusnya. Indonesia harusnya. Tapi kenyataannya kita terbaik dari segi apa coba? Teknologi, kalah jauh sama Jepang. Bu, kita punya Al-Quran. Di Quran itu hampir 900 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya mestinya kita ahlinya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lah kok kalah sama Jepang? Orang Jepang itu mayoritas agamanya Shinto. Dia punya kitab suci namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Kita apusi orang kira ngerti sampai. Kitab sucinya orang Jepang itu satu ayat pun nggak ada yang bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, nggak ada. Murni tentang ritual, bicara murni tentang urusan dengan Tuhan mereka saja. Nggak ada yang membahas iptek. Kitab sucinya orang Jepang, Nahonja karo Nihongi Yingiski. Wis to ngandelo. Itu hanya bicara tentang ritual dengan Tuhannya. Orang Jepang itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomi Kami. Dia punya anak laki-laki namanya Ninikino Mikoto.
Anak perempuannya namanya Nini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Anaknya lagi namanya Hirohito yang sekarang jadi nama kaisar Jepang. Anaknya lagi namanya Naruto. Terus punya anak lagi Ajinomoto. Lowong kitab suci kita hampir 1000 ayat tuh bicara teknologi. Tapi coba sekarang. Sampean yang naik motor itu semuanya buatan Jepang, yang bagus-bagus itu. Honda Jepang, Toyota. Ayo to nyaut, Honda, Toyota, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Jepang. Ngonek soto Lamongan, sate Madura, wingko Babat, jenang Kudus, gudeg Jogja, pecel Madiun, pempek Palembang, kupat Kandangan. Berarti gak kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lainnya soal badokan itu kita juara. Kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Loh, makanya di kita itu sampai ada istilah fi kulli makan. Di setiap tempat mau mangan sampai no pengajian Pak Lurah ya mangan ae sean. Ya karena memang fi kulli makan. Ya kowe kuwi barang kuwi. Wong kene ceramah pertentangan kok ngono. Ayo ngragas. Kuwi lho kudu ngireng iki lho. Makanya orang Sebamban Baru ini jan kullu syai'in qalu. Wa idza pata'jru qalu. Wa idza pata'lempir qalu. Wa idza pata'anggur qalu. Wa idza pata'kirupa qalu. Astagfirullahaladzim. Ya, iya. Lah sekarang nggih. Lah tugas utama hidup kita di dunia ini menjadi orang baik. Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan baik. Allah menghendaki nanti kalau waktunya tiba manusia kembali menghadap Allah harus dalam keadaan baik. Maka tugas utama manusia di dunia ini adalah menjadi orang baik. Nah, tolong perhatikan, orang baik itu yang seperti apa? Bapak Ibu adik-adik para jamaah, orang baik itu adalah orang yang tidak jelek. Lah iya, baik itu solih ritual, solih sosial. Baik dalam hubungan dengan Allah, baik dalam hubungan dengan sesama makhluk. Kalau orang Sebamban Baru yang udah santrinya luar biasa, ini biasa diistilahkan hablum minallah dan hablum minan nas. Ayo sayang jawab. Kalau urusan sama Allah biasa disebut hablum minallah. Kalau urusan dengan sesama manusia biasa disebut hablum minan nas. Dan memang semua ibadah itu nanti inti ajarannya yaitu hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Coba perhatikan. Semua pedoman utama kita dalam menjalani kehidupan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diawali dengan suratul Fatihah. Itu isinya memuji Allah, berdoa kepada Allah, berarti simbol hablum minallah. Dan terakhir, urutan Al-Qur'an yang terakhir itu surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Itu simbol hablum minan nas. Jawab sayang. Ibadah paling utama itu sholat. Sholat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mengagungkan Allah, berarti ini simbol hablum minallah. Terakhir sholat itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Toleh kiri. Ini artinya mendoakan
keselamatan dan kasih sayang, mengajak damai, menebar kesejahteraan kepada kanan kiri, kepada yang di sekitar kita. Di daerah saya di Bojonegoro sana sampai sekarang orang sholat itu kalau salam ya tolah-toleh gini. Di sini gimana? Oh iya, lanjut itu. Itu ada orang nggak ada orang tetap noleh loh ya. Nanti pas sholat sendirian nggak ada orang nggak mau noleh. Salam yang metenteng. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu anaknya, Bu kok gak noleh Bu? Ora ana wong kok. Apa noleh sapa? Kuwi noleh iki ndoakan. Ya ana wong ora ana wong ya tetep noleh. Itu kan simbol hablum minan nas. Understand? Jawab tuh sayang. Al-Qur'an itu kalau bicara tentang sholat mesti gandengannya zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat hablum minallah, zakat hablum minan. Ya Allah gak digatekno aku. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Itu hablum minallah. Gandengane wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tuamu berbuat baik. Hablum minan nas. Understand? Coba masuk bulan Ramadan, malam pertama aja udah disuruh sholat tarawih, hablum minallah. Terakhir bulan Ramadan, zakat fitrah, hablum minan nas. Haji juga begitu. Haji itu diawali dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik hablum minallah. Terakhir tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala, berarti hablum minan das. Ya ndasnya nas. Mbok gak digatekne aku. Lanjut apa enggak ini? Ya masih ada waktu 5 menit. Enggak usah rewel, enggak nyumbang cerewet. Semua ibadah ritual pasti mengandung nilai sosial. Semua ibadah sosial pasti mengandung nilai ritual. Ini nggak bisa dipisah. Semua ibadah ritual ada makna sosialnya. Kok kayak nggak percaya ya? Semua ibadah sosial mengandung nilai ritual. Ibadah ritual ini kayak sholat, puasa, itu contoh ibadah ritual. Ada nilai sosialnya, jelas. Sampean diperintah sholat, kalau sholatnya benar ada nilai sosialnya. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Berarti kan baik dengan manusia, nggak bakal keji, nggak bakal mungkar kalau sholatnya benar. Puasa ada nilai ritualnya, ya jelas, dengan menahan lapar, menahan haus, merasa lapar, haus, capek, menderita. Oh, seperti ini rasanya jadi orang miskin yang serba kekurangan. Akhirnya punya kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi untuk membantu sesamanya yang berkekurangan. Ada nilai sosial. Moga-moga paham. Nah, ibadah sosial semua yang dilakukan itu untuk menuju ritual yang lebih baik. Mau zakat, sedekah, infak, membantu sesama agar menjadi lebih dekat sama Allah. Mulane intinya gini, sama Allah baik, sama sesama harus baik. Kadang-kadang ada orang kalau dengan sesama manusia itu baik, tapi sama Allah hubungannya jelek. Maaf, lek karo padha wonge apik, karo sedulure, karo keluargane, karo tonggone, karo kanca-kancane, sapa-sapa apik, sareh, sumeh, ajer, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana, apian, seneng, tolong, ya loman, tapi ora salat. Ada apa enggak? Ada orangnya ndoprok sekarang. Ramadan juga enggak mau puasa. Loh, ini berarti hablum minannasnya bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Atau sebaliknya, hablum minallahnya bagus, tapi hubungan dengan sesama manusia jelek. Kalau sholat itu kayak paling khusyuk sedunia. Baru membaca lafadznya niat medeni. Usolli. Usolli. Shol. Usolli fardal. Kowe takbiratul ihram ngangkat tanganku nyengkah-nyengkah.
Saking khusuknya sendakepe melungker-melungker kayak Allahu Akbar. Wah itu hablum minallahnya bagus, tapi merugikan manusia. Misalnya baru turun dari masjid nyolong sandal. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi punya hutang tetangga nggak nyaur. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Sekarang orangnya duduknya sembujung. Sikile lo ndrojor nek lungguh. Langsung ditekuk sikile. Ya ikut tahlilan yasinan ya ikut, tapi sambil ngerasani la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku nek wong wedok, nek wong lanang kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek ibu-ibu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya melu tahlilan ikut, tapi sambil ngerasani tanggane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarene Mbak Ti ape pegatan ya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lho padahal sing lanang wonge ya meneng ngono. Iki sono telung pertemuan Mbak Ti ra melok iki. La ilaha illallah. Aku pirang-pirang dina ra ketok sing lanang kok, biasane sing lanang nek barasare lewat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Lah sing lanang kok kaya ngono menenge kok sampai pegatan. La ilaha illallah. Pancene sing ngendel ya Mbak Ti kuwi kok. La ilaha illallah. Ada apa enggak yang kayak gitu? Dah, kayak saiki jilbabe ireng. Nah itu namanya tahlil ganda campuran itu. Tahlilan campur rasan-rasan. Lah, lho, piye maksudnya? Bu. Lah iki kan ana peringatane Isra Mi'raj to iki. Menyambut saking panitianya itu bingung. Ini mau dibikin acara apa? Maulid Nabi udah. Sebenarnya sih bukan lewat, memperingati Maulid itu tiap hari kapanpun bagus-bagus saja. Cuma umumnya momennya kan kalau nggak Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ini udah lewat. Mau Isra Mi'raj belum bulan Rajab. Jadi panitianya bingung, ya wis menyambut. Loh, ya nggak apa-apa. Loh, Isra Mi'raj itu diantara hikmah yang bisa kita ambil kan juga hablum minallah, hablum minan nas. Maka perjalanan Rasulullah itu nggak langsung naik. Kenapa sih kok nggak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Langsung kenapa orang tujuannya juga mau ke sana kok? Langsung aja minal Masjidil Haram di Mekah naik Sidratul Muntaha. Kok nggak langsung, tapi kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan horizontal dulu. Gak ngerti ki horizontal ki. Astagfirullahaladzim. Ayu tapi kok. Makasih ya sayang, kamu yang mau deket aku sini. Aku tuh nggak bisa membayangkan kalau misalnya jamaah yang hadir itu pengen tempat yang kering semua. Terus manggone nang pinggir-pinggir kono kabeh. Terus depan sini nggak ada manusianya. Kan yo aneh toh. Lah panggungnya di sini kok jamaahnya di sana kabeh. Perkarane apa? Golek nggon garing. Kayak jamaah njaluk penak tok kayak sing kono kae. Enggak usah dada-dada, aku gak padamu. Kamu enggak mau deket sama aku. Makanya ini yang pahalanya paling gede ini insya Allah yang deket-deket sini insya Allah. Karena rela ngecembeng-ngecembeng, nyemek-nyemek sampai basahnya tembus katoknya. Tak dongakno muga-muga ora rangen. Ya ngerti lah. Bokonge nyemek-nyemek ngono. Luar biasa. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah. Wah aku ngajak sing nom sing tuwek ndisiki. Kadung asam urate kumat meluntir ra iso balik kok. Karepku ki sing nom lho kok sing tuwek malah ndisiki ngene. Astagfirullah.
Makanya perjalanannya Rasulullah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan menyamping dulu, nggak langsung naik ke atas. Naik ke atas simbol ritual hablum minallah. Kalau menyamping ini simbol sosial hablum minannas. Mengajarkan tentang ritual saja, tapi juga menekankan nilai-nilai sosial. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Gitu loh Bu. Loh, sebagus apapun ibadahmu sama Allah, tapi kalau hubungan dengan sesama manusia jelek, kada diterima. Aku sok ada aku. Kada diterima. Loh, ulun bisa. Wah, sholatnya Masya Allah. Lek sholat sujud sampai batuke benjut. Zikir nganti lambene jedir. Poso bendino sampai wetenge ngelempeng. Berangkat haji tiap tahun. Berangkat umroh seminggu 5 kali. Ya, kan rumahnya Mekah. Tapi sama saudara nggak akur, sama keluarga nggak damai, sama tetangga nggak rukun, gara-gara becek balik ora imbang. Nyumbang loh, tetangga punya hajat dia nyumbang 300.000, giliran dia nyumbang balik cuma 100.000, ngomel. Ada apa enggak? Ada. RT 4 omai madep ngidul. Gua makanya sampai Rasulullah menyatakan yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim, memutus persaudaraan walaupun dia matinya sedang bersujud di dalam Ka'bah. Mati sedang bersujud, tempatnya di dalam Ka'bah. Ini kan api-api panggonan, api-api posisi. Tapi kalau dia mutus silaturahim gara-gara itu sumbangan balik ndak imbang ke tetangga, ora tonggo-tonggonan rapat TN, tolak semua ibadahnya. Oke. Sampun, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim, memutus persaudaraan, nggak bakal bisa masuk surga. Mulane inti ajaran Islam itu ya suruh baik dua-duanya tadi. Isra dulu baru Mi'raj, nggak langsung Mi'raj. Sampeyan sholat bisa tanda anil fahsya'i wal mungkar, hablum minan nasnya supaya bagus. Maka intinya sholat itu sujud. Ketika pian sujud, menyosop itu, mendelosor dan menjungkel. Sujud itu pian kan bisik bumi. Orang sujud itu kan bisik-bisik ke bumi tuh. Sup, 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 sup. Lah terus yang dibaca apa lek subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sambil jungkel-jungkel sup, sup. Itu sampean hanya berbisik ke bumi tapi menggetarkan langit. Bisikanmu itu menggetarkan langit. Makanya kalau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pelan-pelan aja. Itu pelan aja langit bergetar. Oleh maca banter subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jebol engko langite. Loh, coba toh Bapak Ibu diperhatikan.